Informasi dan Komunikasi di Indonesia bersama saya Ferry Junanda. Pemirsa, generasi milenium adalah generasi yang tidak pernah lepas dari penerapan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Generasi milenium lebih cepat menyerap perkembangan teknologi informasi. Di tahun 2010 diyakini generasi milenium akan lebih produktif dan inovatif. Namun dampak negatif lain dari penerapan teknologi informasi juga tetap menjadi kendala yang harus dihadapi. Bagaimana generasi milenium di tahun 2010? Akankah mereka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas? Namun sebelum membahas semua itu, kita simak dulu liputan tim Ilahkah berikut ini. Sejak memasuki tahun 2000 lalu, kita mengawali era baru di mana generasinya mulai menggunakan komputer dan internet untuk berbagai sisi kehidupannya. Generasi Y atau generasi milenium tidak pernah lepas dari laptop di pangkuannya, ponsel dan berbagai perangkat elektronik canggih untuk menunjang berbagai aktivitasnya dimanapun mereka berada. Setiap hari, setiap orang yang termasuk kriteria generasi milenium ini mengakses internet, berinteraksi dengan orang lain untuk kepentingan pribadi, bisnis, pendidikan hingga hiburan. Hubungan teknologi informasi menjadi media andalan bagi generasi milenium ini untuk mengembangkan prestasi, karir, dan bisnisnya. Banyak teknopreneur muda yang sukses dalam sekejap berkat dukungan teknologi informasi. Perusahaan mulai dari generasi milenium ini yang lebih melek IT dan memiliki kemampuan menyerap perkembangan teknologi informasi. Di tahun 2010, generasi milenium diyakini akan berperan dalam berbagai sektor bisnis. Kemampuannya tidak akan tertanding oleh generasi sebelumnya. Kecepatan inovasi teknologi akan dengan cepat pula diserap untuk diterapkan dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya. Bidang yang mulai menjadi daya tarik generasi milenium adalah internet, jejaring sosial, bisnis online, dan hiburan. Di media jejaring sosial khusus situs jual beli online, Andrew Darwis menjadi orang yang sukses dalam waktu singkat karena berhasil membuat situs Kaskus, di mana penjual dan pembeli bertemu melakukan negosiasi jual beli pada situs ini. Untuk inovasi teknologi informasi, banyak juara-juara yang lahir dari berbagai kompetisi inovasi IT, mulai dari juara wireless inovasi, juara membuat film animasi, juara desain robot, dan berbagai karya intelektual kreatif banyak tercetus dari generasi milenium. Namun dampak negatif seiring dengan perkembangan teknologi informasi harus juga diantisipasi. Kebebasan berekspresi dalam situs jejaring sosial terkadang berbenturan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sosialisasi penerapan Undang-Undang ITE ini pun harus gencar dilakukan, sehingga sisi negatif dari teknologi informasi akan teredam. Kejahatan cyber yang sesungguhnya seperti pornografi, penipuan melalui internet harus ditumpas dengan penerapan Undang-Undang ITE ini. Generasi milenium 2010 harus berperan membawa wajah bangsa ini untuk semakin maju dalam teknologi informasi, sekaligus turut menumpas kejahatan cyber, namun tetap dapat menyalurkan ekspresi melalui teknologi. Dan untuk membahas generasi milenium 2010 di studio telah hadir Andrew Kaskus, founder dari Kaskus. Ini Andrew Darwis maksudnya ya. Dan juga ada Judith Monik, praktisi dan juga pengamat IT. Selamat siang Mbak Judith. Selamat siang. Pertama kan? Pertama itu tidak ya. Saya takut ketiga soalnya ya. Oke, kita ke Mbak Judith dulu nih. Yang dimaksud generasi Y atau generasi Y itu maksudnya apa Mbak? Yang dimaksud sama generasi Y itu kan generasi yang lahir di sekitar 91 ke atas, 90-an ke sini ya. ke sini yang menggunakan internet teknologi itu sebagai gaya hidup dan the way of livingnya, yang menerapkan teknologi itu dalam kesehariannya lebih cepat. Dan kalau melihat dari untuk ke 2010, saya melihat itu akan menjadi jauh lebih sukses. Oh gitu? Ya. Good news dong. Ya, good news. Jadi saya positive thinking kalau di 2010 generasi milenium itu akan ke depan akan lahir nanti itu pasti akan ada another Andrew yang lain. Komitmen ya. Iya. Iya, kita cloning gitu. Jadi pemimpin ini bisa di cloning dalam artian karena sekarang situasi di Indonesia itu jauh lebih kondusif. Lebih kondusif ya? Jauh lebih kondusif, lebih kondusif.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena udah berbagai event IT di Indonesia itu udah ada Apikta, udah ada berbagai macam, lebih marak ya. lebih marak. Terus animasi Indonesia juga sudah mulai lahir. Jadi generasi yang menggunakan teknologi itu udah menjadi untuk the way of living, benar-benar mereka tidak perlu pergi ke kantor, mereka tidak perlu ngadepin traffic sebagai barriernya. Kantor bukan cuma sekedar di rumah, kadang di kafe atau kadang-kadang sambil kongko gitu kan. Ponsel sendiri itu sudah menjadi kantor atau making money-nya mereka, mobile office gitu. Jadi benar-benar yang namanya kemudahan itu untuk berkreasi, untuk berteknologi itu udah nggak ada barrier selama ada will. Oke. Gitu. Kuncinya itu adalah sebetulnya kan will, bagaimana memanfaatkan keinginan, teknologi. kan, maksudnya? Ya. Oke. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin. Oke, baik, kita ke ini kayak kalau saya bilang sih representasi dari Gen Y yang sukses ya, Iya, Mas gitu Mimin kan. ini. Iya. Mungkin boleh ceritain nih, pertama kali kok bisa menjadi apa ya istilahnya membentuk Kaskus terus kemudian sukses dengan IT yang dipegang ini. Sebenarnya nih kayak Kaskus kan emang kita udah mulai kan sejak tahun 99 nih. 99 ya? Jadi kita mulai tuh dari ya apa? Mulai itu iseng-iseng yang kita tetap jaga terus ya. Namanya kalau kita fokus sama something kita mesti punya passion. Jadi passionnya itu ya selama 9 tahun tanpa menghasilkan uang segala macam, dan kita baru mulai serius tahun lalu. Dan ternyata perkembangan internet di Indonesia nih benar-benar berkembangnya cukup pesat ya. Apalagi dengan dibantu dengan dari Delkominfo, internet lebih murah, Telkom Speedy, Fastnet segala macam. Nah jadi ini semuanya yang bikin industri internetnya makin berkembang cepat. Ini harvest time tuh kalau gitu. Harvest time. Soalnya kita gini, tahun lalu waktu kita balik ke Indonesia ya, kita punya anggota tuh baru 300.000 orang. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi tahun lalu 300.000, dan dalam setahun ini ternyata udah 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Sekarang udah 1,2 juta member yang udah terdaftar. Member ya, bukan visitor ya. Bukan. Luar biasa sekali. Ini satu apa ya, pencapaian yang luar biasa. Iya. Nyangka nggak sih? Sebenarnya nggak nyangka juga ya. Jadi itu kayak kaget juga, shock betul. Jadi sekarang kita selalu kejar-kejaran. Karena kalau diem gitu aja kan pasti orang lama bosen ya. Kita munculin teknologi-teknologi baru, fitur-fitur baru gitu. Jadi kita selalu kembangin lah gitu. Oke, ini kasusnya Mas Mimin ini sesuatu yang dia jalanin terus, kemudian dia sukses. Itu karakternya sama seperti itu tuh gimana, Mbak? Atau memang harus bisnis plan yang matang apa segala? Enggak juga. Kalau saya lihat Mas Mimin ini kan salah satu karakter yang bisa menangkap satu peluang. Gitu. Peluang ya, kata kuncinya ya. Kata kuncinya begitu Mas Mimin ini menangkap satu peluang, ditekunin, persistence gitu kan, langsung sukses. Karena apa? Dia bisa memanfaatkan peluang itu menjadi satu kesempatan untuk tumbuh. Melihat semua dijadikan network, memaintenance seperti yang tadi dikatakan, jadinya tumbuh karena apa? Mencari inovasi-inovasi baru. Begitu. Jadi kalau misalnya di generasi milenium kita di 2010, peluang itu sebetulnya banyak. Betul. Selama kita mau yakin untuk terus-menerus, kita tidak henti-henti berusaha dan keep gitu. Oke, Mas Mimin, ini untuk membantu mengkristalisasikan yang namanya Gen Y. Sebenarnya karakternya seperti apa sih teman-teman di Kaskus itu? Kalau Kaskus bisa itu jiwa muda ya. Jiwa muda, oke. Pengen nyoba-nyoba gitu. Jadi kayak internet tuh kalau mungkin yang untuk orang-orang wah internet kayak serem, takut ntar ada kredit. Ya. Tapi kayak kalau sekarang nih orang udah mulai berani ya. Positif. Mulai kayak tadi lihat di mana-mana orang pakai pegang laptop, ke kafe bawa laptop. Jadi kayak anak muda sekarang kayak udah memanfaatkan internet tuh sebagai buat cari duit ya. Bisa jual barang, beli barang. Cari jodoh nggak? Cari jodoh mungkin ada juga. Banyak. Oke, ini kan agak kalau untuk umum mungkin ya terlihat ini kayak dunia yang tidak terlihat sebetulnya kan, dunia maya istilahnya. Sebetulnya ada kayak semacam harus ada kayak ketemuan kopi daratnya nggak sih sebetulnya? Banyak. Kalau dikasih ada sering banget. Mungkin kayak yang terakhir itu gathering supranatural. Itu apa tuh? Jadi komunitas Kaskus ada kategori supranatural ya. Jadi orang ini sering kumpul untuk saling sharing ilmu gitu. Kayak kasih tahu saya bisa begini. Seru tuh kayaknya. Jadi kemarin tuh kumpul ada hampir 300 orang kumpul. Oke. Wah, seru tuh ya. Saya harus join. Oke, Mbak, ini kan sesuatu yang bisa dikatakan virtual. Terus apakah mereka akan tetap stay virtual atau memang dalam kayak gimana nih sebetulnya? Masalahnya virtual itu kan hanya istilah ya, gitu, media aja. Betul. Internet itu kan hanya media, tapi transaksinya itu kan nyata. Gitu. Itu hanya satu tools yang dimana menjembatani antara
berbagai belahan dunia gitu. Tapi kan setiap kali transaksi itu nyata dan tercatat. Betul. Gitu. Jadi hasilnya pun hasil secara nyata. Nah, this is the amazing of teknologi gitu. Seperti yang kayak contoh Google Wave lah ya. Saya ada di sini, Andrew ada di mana, tapi kita bisa mengedit bareng-bareng. Oke, kita akan lanjutkan tadi tersebut ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut di Ilasta. Jangan kemana-mana.